wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Halifi Hajizan selaku dosen pengampu mata kuliah berpikir kritis dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Nasun Rachman dengan NIM 1125102331. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai berita yang sedang beredar pada saat ini, yaitu adalah tentang pelecehan seksual mahasiswi FHUI di grup chat yang melibatkan 16 mahasiswa. Ini saya akan mulai sebagai kaum intelektual berpendidikan. Kasus pelecehan seksual mahasiswa FHUI di grup chat yang melibatkan 16 mahasiswa dan berujung pada sanksi dari kampus adalah cerminan serius tentang lubang kritis dalam budaya kampus, kesadaran gender, dan implementasi etika akademik. Menurut saya pribadi, tentang permasalahan di dalam budaya kampus dan iklim sosialnya, budaya klub, HSM, dan elitisme gender di banyak kampus, termasuk fakultas hukum, terbentuk kelompok tertutup seperti kelompok senior, kepengurusan, atau lingkaran pertemanan sendiri, yang sering menguatkan hierarki dan budaya toksik. Mahasiswa yang masuk lingkaran dalam cenderung merasa berhak memberi komentar seksual terhadap sesama, termasuk teman perempuan, dengan dalih canda atau persahabatan. Kalian masih sangat-sangat arogan, percaya jabatan kampus yang kalian miliki, bahkan setelah ini viral, kalian masih merasa downfall ini tidak akan bisa menyingkirkan kalian. Apakah kalian sadar, 16 teman kalian, termasuk kalian, itu sudah dilengsarkan oleh perempuan juga? Apa sih yang kalian pikirkan? Secara sadar, bukan kelalaian, kalian sengaja melakukan itu. Sadar, bukan hanya spesifik kepada korban, salah satu korban, tanpa mengundermine yang korban alami, tapi kalian membuat banyak orang di sini merasa tidak aman di kampus kalian sendiri. Jadi kalian mengatakan semua yang kalian bilang di grup chat, yang kalian lakukan secara langsung itu secara sadar. Kalian gak lagi tidur, kalian gak mimpi, kalian sober, kalian cakap hukum, kalian bukan anak kecil. Jadi kalian minta maaf atas tindakan kalian yang kalian lakukan sengaja. Sebutin tindakannya kalau bisa. Semoga masih ingat ya semua kelakuan kalian. Korban menjadi korban, minta maaf. Dan saya yakin saya sangat menyesal atas perkataan itu, dan saya akan menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Saya mohon maaf sekali lagi. Baik, secara spesifik, budaya ini secara tidak langsung mengajarkan bahwa perempuan adalah objek yang bisa dievaluasi dan diolok-olok, bahkan di lingkungan yang seharusnya paling paham hukum dan hak. Apakah itu wajar? Tentu tidak ya, karena takut melapor, banyak mahasiswi yang mengetahui atau merasakan pelecehan tidak melapor karena takut dikucilkan dan dianggap lebay atau dicap mau ribut. Kan aneh. Budaya diam ini diperkuat oleh stigma sosial dan minimnya dukungan struktural, sehingga pelaku merasa aman dan kejadian terus berulang di ruang-ruang tertutup seperti grup chat. Kultur kampus gaul yang mengabaikan keselamatan emosional
Di banyak kampus, reputasi asik, gaul, dan cinta kampus sering diukur dari keberaniannya dalam bercanda, termasuk bercanda seksual. Akibatnya, batas antara candaan yang sehat dan pelecehan seksual kabur, padahal untuk korban hal tersebut bisa sangat merusak rasa aman dan harga diri. Dan untuk permasalahan kesadaran gender dan pendidikan dinilai pendidikan gender yang dangkal dan formalitis. Mahasiswa hukum seharusnya mempelajari HAM dan keadilan, tetapi seringkali tidak mengalami pendidikan gender yang praktis dan kritis. Mereka bisa menjelaskan konsep diskriminasi di ujian, tetapi tidak cukup terlatih untuk memahami bagaimana candaan seksual, ejekan fisik, atau komentar di grup chat adalah bentuk kekerasan simbolik. Menurut saya, patriarki yang dibawa masuk ke ruang kampus itu nilai-nilai patriarki yang dibentuk di keluarga, komunitas, dan media. Misalnya, perempuan diukur dari penampilannya. Bukan itu saja, tetapi tubuh atau status hubungan terbawa ke kampus, sehingga di grup chat mahasiswa laki-laki bisa mengomentari tubuh mahasiswi, menyebarkan like atau yang disebut juga foto, dan membuat peringkat estetika yang pada dasarnya adalah praktik objektifikasi perempuan yang dianggap biasa. Ya, kesadaran kekerasan bukan hanya fisik, masih rendah. Banyak mahasiswa masih menganggap pelecehan seksual hanya bila ada sentuhan fisik. Sedangkan komentar seksualis, penghinaan, atau pengumpulan foto di grup chat dilihat sebagai hal biasa. Padahal kekerasan seksual dimulai dari hal-hal verbal dan simbolik yang lama-lama menormalisasikan kekerasan lebih besar. Permasalahan sistem dan regulasi di kampus melibatkan kebijakan yang ada belum hidup dan dijalankan. UI dan FHUI sudah memiliki Satgas PPK, protokol kekerasan seksual, dan sanksi akademik. Tetapi kesadaran mahasiswa dan bahkan dosen terhadap kebijakan ini masih rendah. Itu sayang banget ya. Banyak mahasiswa tidak paham prosedur pelaporan, takut dianggap melaporkan teman atau merasa prosesnya rumit dan tidak menjamin perlindungan. Penegakan hukum kampus yang reaktif bukan preventif. Kasus ini terungkap karena ada orang dalam yang dibocorkan isi grup chat, bukan karena sistem pelaporan yang kuat atau budaya pelaporan yang sehat. Ini sudah menunjukkan bahwa kampus masih bereaksi setelah ada kejadian besar, bukan membangun sistem yang biasa. Mencegah sejak dini itulah yang harus dilaksanakan. Perlindungan korban dan pemulihan yang tidak memadai. Sanksi terhadap 16 mahasiswa adalah langkah penting, tetapi jarang diketahui apakah korban mendapatkan pendampingan psikologis, jaminan keamanan, dan perlindungan identitas. Tanpa mekanisme yang jelas, korban bisa mengalami stres lanjutan, trauma, dan bahkan menarik diri dari kampus. Ini justru merusak tujuan pendidikan tinggi.
yaitu menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan diri. Dan bukan itu saja teman-teman, untuk permasalahan teknologi dan ruang digital itu bisa saja sering terjadi karena grup chat sebagai ruang kekerasan yang tersembunyi seperti grup chat WhatsApp, Telegram, atau platform lainnya menjadi ruang privat yang tidak terbuka bagi publik sehingga sulit dipantau dan diawasi. Di sana komentar seksual, foto, dan objektifikasi bisa beredar tanpa intervensi dan hanya terungkap jika ada bocoran seperti dalam kasus ini. Jadi kita nggak bisa pungkiri sih, maksudnya tuh pasti selain orang-orang tersebut yang melakukan hal ini, tapi di luar sana juga ada yang melakukan hal seperti ini, akan tetapi belum ada yang membocorkannya saja ya. Literasi digital, etika yang rendah, banyak mahasiswa yang menguasai teknologi ini tetapi tidak memahami etika komunikasi. Seperti komunikasi digital, ya apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan, bagaimana menghormati privasi orang lain, dan apa dampak bagi korbannya. Kampus jarang menyisipkan kurikulum khusus tentang etika digital, privasi, dan kekerasan seksual online, sehingga mahasiswa merasa bebas di ruang daring tanpa konsekuensi. Untuk selanjutnya ini permasalahan sosial dan budaya masyarakat luas. Normalisasi objektifikasi perempuan di media dan publik, seperti budaya pop yang sering menampilkan tubuh perempuan sebagai komoditas, iklan film, atau konten media sosial, turut menormalisasi cara pandang bahwa perempuan adalah objek seks. Diskriminasi dan bias sosial terhadap korban. Di masyarakat, korban pelecehan seksual masih sering dikaitkan dengan pakaian, gaya hidup, atau perilaku, bukan pada tindakan pelaku. Dan itu anehnya, sering sekali kejadian seperti itu. Pola pemikiran seperti ini juga hadir di lingkungan kampus, sehingga korban bisa diragukan lagi, atau bahkan dihukum secara sosial. Kurangnya model peran laki-laki anti-patriarki di banyak ruang kampus, tidak banyak laki-laki secara konsisten menegur teman yang melakukan pelecehan seksual. Padahal perubahan budaya butuh perempuan dan laki-laki progresif yang berani bersuara, pemuda, menjadi pemimpin yang menghentikan ejekan, bukan yang tertawa atau hanya diam. Digital trial yang bisa dijadikan alat bukti, tetapi juga menyakiti korban. Di satu sisi, screen capture dan log group chat menjadi bukti kuat yang memperkuat proses pelaporan dan sanksi. Dan permasalahan wawasan serta tanggung jawab kaum intelektual, ilmu tanpa etika bisa menjadi senjata. Mahasiswa hukum bisa menghafal pasal dan teori keadilan, tetapi jika tidak diikat dengan integritas, etis, dan kepekaan sosial, ilmu itu bisa justru digunakan untuk membenarkan pelecehan atau melemahkan korban.
Selanjutnya, untuk tindakan tegas pihak universitas, untuk tindakannya itu mereka menanggapi laporan tersebut, lalu pihak universitas melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UI langsung bergerak cepat. Sejak 15 April 2026, status akademik ke-16 mahasiswa terduga pelaku telah tindakan tegasnya dari universitas tersebut akhirnya sejak tanggal 15 April 2026, status akademik ke-16 mahasiswa terduga pelaku telah ditangguhkan sementara selama proses investigasi berlangsung. Selain itu, mereka juga telah dikeluarkan dari seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus. Ketua Satgas PPKS UI menyatakan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Untuk itu mencakup pengumpulan bukti digital serta pendampingan psikologis bagi para korban. Kencaman dari pemerintah untuk kasus ini juga mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam pernyataan resminya, Menteri PPPA mengecam keras tindakan para pelaku dan mendorong agar sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera, termasuk kemungkinan pemberhentian tetap bagi mereka yang terbukti bersalah. Dan kronologi terungkapnya kasus ini itu, dugaan pelecehan ini sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2025, namun baru dilaporkan secara resmi dan viral di media sosial pada April 2026. Jadi kesimpulannya ini, universitas tersebut lama untuk merespon kasus ini. Dan untuk korbannya itu sendiri tercatat ada 27 korban yang terdiri dari 20 mahasiswa dan 7 orang dosen. Itu udah nggak bisa ditoleransikan lagi. Untuk kasus ini meledak setelah akun anonim mengunggah tangkapan layar percakapan grup digital di media sosial dan Instagram. Percakapan tersebut berisi objektifikasi perempuan, candaan vulgar, dan pelecehan verbal. Dan permintaan maaf tanpa konteks sebelum viral secara luas, 16 mahasiswa angkatan 2023 sempat meminta maaf secara kolektif di grup angkatan tanpa menjelaskan kesalahan mereka, yang kemudian memicu kecurigaan mahasiswa lainnya. Saya rada bingung ya, maksudnya mereka minta maaf tetapi nggak menjelaskan kesalahannya. Salah satu terduga pelaku mengeklaim tindakan di grup tersebut hanya untuk memantik diskusi yang justru menuai kemarahan publik dan sivitas akademika. Agak membingungkan ya. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, kalau misalkan mahasiswa tersebut tidak di DO, itu universitasnya kan udah ternama banget ya, berarti kurang tegas dalam mengambil keputusan.
Kalau kalian semenyesal itu, mau nggak kalian nulis nama 30 orang itu buat diinvestigasi juga? Karena kami tahu bukan cuma kalian yang lakuin hal itu. Sebenarnya Bang, kalau dari saya sendiri sebenarnya nggak ingat kalau pernah ada 30 orang. Cuma tadi Raffi memang ingat pernah ada 30 orang. Jadi saya juga kurang tahu sebenarnya 30 orang itu siapa aja. Cuma mungkin kalau ada beberapa yang pernah di keluar masuk mungkin saya ingat beberapa namanya. Oke. Jadi kamu mau nulis atau enggak? Itu pertanyaan yang sangat gampang. Mau Bang, kalau ingat mau. Oke, kalau misalkan sebelum kalian pulang dari ruangan ini, kami udah minta namanya ada, bisa nggak? Sebutin. Mungkin kalau disebutin akan terlalu impromptu. Tapi kalau misalkan penulisan mau nggak? Sebenarnya saya juga kurang tahu namanya Bang. Oke. Berarti jawabannya tidak. Ya, saya tidak bisa. Jadi jawabannya iya atau tidak? Iya kalau bisa, cuma masalahnya saya tidak bisa Bang. Iya atau tidak? Tidak. Kalau kami paksa kalian untuk sebelum keluar dari sini kalian tulis semua nama yang terlibat, iya nggak? Terutama kamu sih, karena kamu yang ngaku 30 anggota. Balik lagi, Bang, terkait 30 orang tadi, itu kan bagian dari iseng untuk add dan remove orang. Jadi 30 orang yang di-invite tersebut, itu beberapa ada di sini yang dimana mereka tidak mengucapkan kata apapun. Jadi karena memang isengnya menginvite dan remove orang pada saat itu terjadi, dan ketika di-remove, ya mereka tidak mengeluarkan kata apapun. Jadi semisal ditulis juga namanya, semisal kita ingat juga, mereka nggak pernah ada sekalipun kata berucap. Oh nggak apa-apa, kalian nggak usah takut. 30 itu nggak akan di-judge kayak kalian juga. Tapi seenggaknya kami mau tahu aja. Dan kalau kalian lupa tuh nggak apa-apa, karena di grup kan ada historinya kan. Iya. Histori atas nama. Itu bisa Jadi dilihat dari situ. mungkin nanti minta kesepakatan floor setelah yang lain turun. Tapi mau minta tolong itu ditulis sebelum kalian keluar dari sini. Bilang iya. Bilang iya saja. Iya, berdasarkan Sudah. Oke. Oke, berarti itu ya. Nanti dari sini kita akan dapetin juga. Or is it slow? Maybe it's useless. But there's a cuter word for it. I know. Why you always come running on me? Fuck my Ini saja yang ingin saya sampaikan mengenai kasus ini. Mungkin ada salah kata atau ucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.